warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai rotasi sekarang atau perputaran. Jadi jika suatu titik A, X, Y diputar sebesar theta derajat, ya theta derajat ini dibaca theta, lalu maka hasil bayangannya itu menjadi A aksen, di mana titiknya itu berubah menjadi X aksen, Y aksen. Jadi titik awal itu berada di sini, itu dia ketika diputar bayangannya itu berada di sini, ya, menjadi titik X dan X, Y-nya itu yang berbeda dengan yang di awal ini. Nah, rumusnya, ya, rumusnya kalau yang ini itu yang pertama, titik pusatnya itu di 0,0. Ya, titik pusatnya di 0,0, maka rumusnya adalah ya A X, Y dirotasikan. Jadi simbolnya itu adalah R kurung seperti ini, ya. Dirotasikan O itu menunjukkan titik pusatnya, ya. Lalu koma di sini theta menunjukkan sudutnya. Jadi ada dua setelah R ini, di dalam kurungnya itu adalah O menunjukkan titik pusatnya 0,0 atau bisa kalian tulis di sini 0,0, sudut seperti itu. Maka bayangannya itu menjadi X aksen, Y aksen, di mana X aksennya itu adalah dengan X aksen itu sama dengan X kali cos theta dikurang Y kali sin theta. Dan Y aksennya itu sama dengan X kali sin theta ditambah Y kali sin theta. Atau bisa kalian menggunakan konsep matriks. Dengan konsep matriks di sini, maka diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan buka kurung karena dia bentuk matriks, ya. Maka di sini cos theta, terus di sini min sin theta. Jadi dalam bentuk matriks, ya, ada satu baris, dua kolom kayak gitu. Baris keduanya adalah sin theta dan cos theta. Lalu nanti dikali dengan X, Y titiknya. Nah, kalau sudah kalian kalikan baris kali kolom seperti perkalian matriks biasanya, maka nanti akan menghasilkan bentuk yang ini, X aksen dan Y aksen yang seperti ini. Oke. Yang kedua itu rotasi dengan titik pusatnya itu di A, B. Jadi bukan di 0,0. Jadi yang kedua itu rumusnya titik pusatnya di A, B. Maka nanti rumusnya jika diketahui A, X, Y, ya, dirotasikan. Jadi R buka kurung siku seperti ini, A, B, koma sudutnya, ya seperti itu. Jadi kalau tadi titik pusatnya 0,0, kita bisa simbolkan dengan huruf O besar saja atau titik 0,0 seperti ini ditulisnya. Jadi A ini dan B ini ganti dengan 0, itu kalau titik pusatnya 0,0. Tapi kalau dia A, B ditulislah seperti ini, lalu nanti kalian koma, sudut, tutup, kurung. Nah, baru nanti akan menghasilkan A aksen, A aksen seperti ini dengan, ya, X aksennya itu nilainya itu sama dengan X kurang A kali cos theta dikurang Y kurang B dikali sin theta ditambah A. Nah, jadi bedanya itu nanti di sini. Tadi kan X kali cos kurang Y kali sin, kayak gitu kan. Jadi bertambah, di sini ada X kurang A. Jadi setiap komponen X dan Y-nya itu dikurang dengan nilai dari X dan Y dari titik pusatnya. Lalu nanti di ujungnya itu ditambahkan dengan titik pusatnya itu, yaitu si A tadi. Nah, untuk yang Y aksennya sama konsepnya. Jadi bisa kalian lihat
di titik pusat 0,0 tadi, kan rumusnya adalah X kali sin theta. Maka di sini nanti jadi X kurang A kali sin theta ditambah dengan Y kurang B kali cos theta. Terus nanti ditambah dengan titik pusatnya itu yang untuk Y adalah si B itu. Atau bisa dengan menggunakan konsep matriks. Konsep matriksnya itu X aksen, Y aksen sama dengan X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B, seperti itu, sama dengan, di sini sama, tetap seperti yang di titik 0,0 tadi. Untuk matriks trigonometrinya itu, di sini adalah cos theta min sin theta, terus ini sin theta dan cos theta, seperti itu. Ya, setelah itu dikali dengan X kurang A. Jadi kan tadi di 0,0 di sini X dan Y seperti itu saja. Tapi kalau untuk rumus yang kedua ini, untuk titik pusat A, B, maka setiap X dan Y itu dikurang dengan komponen pada titik pusat itu. Jadi nanti di sini X kurang A, Y kurang B, seperti itu. Lalu yang ditambah A yang di ujung ini, yang ditambah A dan tambah B ini, itu diperoleh dari sini. Jadi nanti di sini itu bisa kita sederhanakan kembali bentuknya. Jadi di sini X aksen, Y aksen sama dengan cos dikali dengan X kurang A, Y kurang B, tapi nanti di sini ditambah. Jadi di sini kan kurang nih, kurang. Pindah ruas kan jadi penjumlahan. Jadi ditambah dengan A, B, seperti itu. Jadi bisa kalian gunakan yang bentuk yang kedua ini saja atau yang pertama ini, terserah. Nah, seperti itu. Oke, ini prasyarat untuk bab ini ya. Untuk yang rotasi ini, itu kalian harus menguasai kembali mengenai materi trigonometri sudut berelasi. Nah, yang sudutnya itu lebih daripada 90 derajat, kan sudut trigonometri itu memiliki sudut istimewa yang harus kalian ketahui perbandingan sin kostannya untuk sudut 0 sampai 90 derajat ya. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Silakan dibuka kembali buku kelas 10 mengenai bab trigonometri. Itu ada tabel trigonometri di situ. Nah, tapi kalau diketahui sudut yang diputarnya itu lebih dari 90 derajat, maka kalian harus menemukan nilai dari sin cos ya, karena tadi kan kita menggunakan rumus sin cos, maka kalian harus tahu nilai sin cos untuk sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya akan kasihkan rumusnya. Jadi di sini ada F ya, buka kurung N dikali 90 derajat ditambah atau dikurang. Jadi plus minus ini artinya ditambah atau dikurang dengan alfa ya. Nah, ini kondisinya ada dua tergantung daripada si N itu. Jika N-nya itu genap, maka F-nya itu akan tetap. Ya. Kalau dia genap, maka dia akan tetap. Tapi kalau dia N-nya itu ganjil, maka nanti F-nya itu akan berubah. Berubahnya jadi apa? Nah, kita ketahui dulu si F ya. F itu adalah sin, cos, tan, dan seterusnya ya. Kebalikan maksud saya itu kebalikan dari sin, cos, tan yang cosecant, secant, dan kotangen. Itu adalah si F-nya. Lalu karena kita kan cuma memerlukan sin dan cos, jadi saya tulis cuma seperti ini saja. Perubahannya itu ketika dia berubah, maka sin itu dia akan berubah menjadi cos berubah menjadi sin, tan berubah menjadi kotangen, ya, dan seterusnya. Jadi, seperti ini. Nah, saran saya untuk mempermudah kalian, itu kalian ambil yang N genap saja, di mana nilai daripada N itu dari 1, 2, 3, 4. Jadi sampai 4 saja. Karena 4 kali 90 itu kan 360. Sudut berelasi, paling tidak kalian harus mengetahuinya itu 360 tambah berapa, kayak gitu kan. Nah, jadi saya sarankan ambil yang N genap, di mana N genap itu artinya yang 2 dan 4 ini. Karena F-nya itu tidak berubah, sehingga nanti kalian tidak akan keliru dalam menghasilkan nilai daripada sin cos yang lebih dari 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat ke bawah, nilai daripada sudutnya itu tidak perlu menggunakan rumus ini. Ini kalau dia misalkan 135, di mana 135 itu tidak ada di
abel trigonometri yang harus kalian ingat nilai-nilainya itu. Oke. Oke, contohnya di sini 270 derajat. Nilai dari cos 270 derajat itu berapa? Nah, ini bisa kita selesaikan menggunakan yang genap N ya. Jadi F-nya itu adalah si cos, ya, buka kurung sesuai dengan rumus itu, kita ambil N yang genap, di mana N-nya itu jika dikali 90 itu nanti akan menghasilkan mendekati 270. Jadi ambil angka yang kecil dulu, misalkan 2 dikali 90 itu 180. Nah, kira-kira kita contoh di sini dulu ya. N-nya itu 2 dikali 90 derajat, ya. Lalu nanti ini kan nilainya sama dengan 180. 180 ini kira-kira kita tambah atau kita kurang dengan sudut istimewa yang dari 0 derajat, ya, 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Di antara angka-angka ini, ya, jika kita tambah dengan 180 itu mendekati 270. Bukan mendekati, tapi nilainya pas 270 itu berapa? Apakah ada yang nilainya pas langsung 270? 180 jika ditambah dengan 90 itu nilainya adalah 270. Jadi di sini nanti kita tambah dengan 90 derajat, ya. Kalau sudah tutup kurung seperti ini, langkah selanjutnya sama dengan cos-nya tetap, ya. Cos-nya tetap. Kenapa jadi cos-nya tetap? Karena tadi N-nya ini genap. Maka cos-nya tetap. Ya. Lalu di sini berapa sudutnya? Nah, kita ini menyederhanakan sudut 270 ini tujuannya. Jadi yang kita pakai adalah alpanya. Ya, alpanya. Di sini yang kita pakai adalah alfa, berarti di sini cos 90 derajat. Seperti itu. Nah, terus belum selesai nih. Kalian harus tahu juga bahwa nilai daripada kuadran itu untuk kuadran yang pertama semuanya bernilai positif, ya. Kalau kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin dan cosecant yang positif. Kalau kuadran 3 itu tan dan kotangen yang positif. Sedangkan kuadran 4 itu cos dan secant yang bernilai positif. Jadi kalian harus tahu ini juga sebagai modal untuk mengerjakan soal seperti ini. Oke, setelah itu 270 derajat ini kan dia berada di tepat di sini. Ya, 270 itu berada tepat di sini. Nah, itu kan dia di antara tan dan cos, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, di mana ini nilainya adalah cos, ya kan? Nah, coba kita perhatikan. Untuk cos 90 derajat itu kan nilainya sama dengan 0, ya, 0. Jadi di sini positif atau negatif tanda di depannya ini itu tidak akan mempengaruhi nilai daripada hasilnya itu nanti, karena tidak ada nilai yang negatif 0 dan positif 0. Jadi di sini kita bebas menaruh angka positif atau negatif. Karena untuk tan kan di KD 3 ini yang positif, maka nilai cos-nya kalau kita berkiblat ke KD 3, maka cos ini akan bernilai negatif. Tapi kalau dia di KD 4, cos-nya itu akan bernilai positif. Sedangkan untuk 90 derajat ini, cos-nya nilainya adalah 0, di mana 0 itu tidak ada positif dan negatif, sehingga ini bebas aja kita taruh positif atau negatif. Jadi di sini nanti nilai daripada cos, jadi kesimpulannya di sini cos 270 derajat itu nilainya sama dengan 0, seperti itu. Jadi penyederhanaan bentuk nilai 270 itu seperti ini. Bagaimana jika kita menggunakan 4 di sini? Bisa, tapi nanti ya 4 dikali 90 kan 360. 360 kira-kira dikurang atau ditambah? Otomatis dikurang ya, supaya nilainya itu 270. Karena 270 ini kan kurang daripada 360, maka nanti di sini dikurang. Dikurangnya berapa? 90 juga, karena 360 dikurang 90 nilainya adalah 270. Namun misalkan kalian mengurang atau menjumlah, tapi nilai alfanya ini masih lebih daripada 90, maka nanti kalian ambil angka yang terbesar, ya. N-nya ini yang terbesar, jangan yang 2. Misalkan nih 2 dikali 90 ditambah 90 ditambah 135. Itu kan 135 itu kan dia lebih dari 90. Alfanya di sini berarti kita dua kali kerja, maka nanti kalian ambil N-nya yang ini itu 4, ya, jangan 2 untuk N yang genap, seperti itu. Nah, kita lanjut contoh rotasi, ya, transformasi rotasi.
Oke, contoh soalnya, bayangan dari titik M, min 3,2 oleh rotasi, di sini ada dua pertanyaan dengan pusat yang berbeda, dan besar sudutnya juga berbeda di sini. Yang pertama, berpusat di 0,0, terus diputar sebesar 270 derajat, maka jawaban untuk yang A ini, kita pakai yang bentuk matriks saja ya. Jadi di sini, X-aksen, Y-aksen, sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali dengan XY ya. XY-nya itu adalah yang min 32 ini. 0,0 ini adalah petunjuk menggunakan rumus yang mana. Karena tadi ada dua. Yang berpusat 0,0, rumusnya yang ini, dan berpusat A, B itu nanti yang untuk menjawab untuk soal yang B ini. Ya, sedangkan tetanya adalah 270. Nah, di sini berarti kita ganti nih. Jadinya cos 270 derajat min nanti dikali dengan min 3, 2. Jadi, ini kan ditulis ke samping. Ketika kita menggunakan rumus matriks seperti ini, konsep matriks, maka diturun tulisnya, ya, menurun menulisnya. Lalu, berapa nilai dari cos 270, sin 270? Untuk cos 270, tadi sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, kalau untuk yang sin 270, kita bikin coretan di samping, ya. Sin 270 derajat. Maka sama seperti tadi, F-nya adalah sin. F-nya adalah sin. Kita pakai yang 2 kali 90 ya tadi. Lalu nanti kita tambah dengan 90 derajat. Maka akan menghasilkan sin alfa, ya kan? 90 derajat. Dia tetap sin karena dia genap di sini. Oke. Lalu di sini 270 itu tadi letaknya di antara KD3, ya kan? Dan KD4 seperti ini. Ini tan yang positif, ini cos yang positif. Maka sin untuk di sini itu bakalan bernilai negatif, ya kan? Karena bukan di antara nilai sin yang positif di sini, tapi tan dan cos. Nah, jadi di sini negatif sin 90. 90 itu sinnya nilainya sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah min 1. Ya, langsung kita masukkan ke dalam matriks ini. Jadi kita ganti. Tadi sudah kita ketahui di contoh soal sebelumnya, itu cos 270 itu nilainya 0. Jadi di sini langsung kita taruh 0. Negatif dari sin 270. Sin 270 itu negatif 1, berarti negatif dari negatif 1. Ya kan? Setelah itu di sini negatif 1. Sin 270 negatif 1 saja. Lalu di sini 0. Tutup kurung. Lalu nanti dikali dengan min 3, 2 seperti ini. Ya. Setelah itu kita kalikan. Jadi di sini X-aksen, Y-aksen dikalikan, matriksnya itu menjadi 0, negatif ketemu negatif, itu menjadi positif, min 1 dan 0. Lalu nanti dikali dengan min 3, 2. Cara mengalikannya baris kali kolom. Ya, 0 dikali min 3 itu 0, ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. 0 dikali min 3 ditambah 1 kali 2. Tutup kurung, karena sudah selesai. Ya kan, langsung ke baris kedua. Min 1 kali min 3 ditambah 0 dikali 2. Sehingga nanti kita peroleh apa nilainya di sini? 0 dikali min 3 itu sama dengan sama dengan 0. Ditambah 1 kali 2 itu 2. Jadi 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Min 1 dikali min 3, positif 3. Ditambah 0, ya kan? Positif 3. Jadi X-aksen dan Y-aksennya itu adalah 2,3. Seperti itu untuk soal yang A. Untuk soal yang B, rumusnya sedikit berbeda ya. Jadi tadi kan ini rumus untuk yang titik pusat 0,0. Nah, kalau dia yang B ada titik pusatnya itu A, B. Jadi di sini nanti X-nya dikurang dengan A, Y-nya dikurang dengan B, lalu nanti ditambah dengan titik pusatnya itu A, B, seperti itu. Nah, baru kita masukkan nilainya. Sudutnya juga berbeda, 180, bukan 270. Jadi di sini 180 derajat. X dan Y-nya sama, min 3, 2, A, B-nya itu adalah 1 dan 2 ini. Jadi 1 ditambah dengan titik pusat, yaitu 1,2, seperti itu. Nah, kita cari nilai daripada sin dan cos 180. Jadi kita bikin coretan di sampingnya. Ya, bikin coretan. Cos 180 derajat, itu kita pakai cos tetap ya.
kita pakai yang 2 kali 90. Nah, karena 2 dikali 90 itu dia sudah 180 ya, maka entah kita tambah atau kita kurang itu tidak masalah, tapi kita tambah atau kita kurangnya dengan 0 seperti itu. Ya, jadi 180 tambah 0 ya 180 tetap. Lalu cos itu kan dia di sini. 180 itu berada di sini ya, di antara KD2 dan KD3 ya kan. Untuk cos dia bernilai negatif, berarti di sini negatif cos. Kenapa? Karena untuk KD2 itu sin yang bernilai positif, KD3 itu tan yang bernilai negatif. Sin yang bernilai positif dan tan bernilai positif untuk KD3. Nah, jadi di sini cosnya berarti otomatis bernilai negatif karena ya tadi di antara KD2 dan KD3 sin dan tan. Jadi untuk cos berarti dia bernilai negatif. Jadi di sini negatif cos dari sudut alfanya yaitu 0 derajat, kayak gitu kan. Berarti berapa? Cos 0 derajat itu nilainya sama dengan 1, berarti negatif 1 untuk cos 180. Bagaimana dengan sin 180 derajat? Nah, ini sama nih. Berarti sin buka kurung 2 kali 90 ditambah 0 ya. Berarti di sini kita tulis sin 0 derajat. Apakah nilainya positif atau negatif? Nah, seperti yang tadi, itu KD2 kan dia bernilai sin ya. Sin kan di sini positifnya di KD2. Nah, berarti untuk yang 180 ini, itu karena, coba perhatikan ya, sin 0 itu berapa? Sin 0 derajat itu kan sama dengan 0. Maka tidak ada nilai positif atau negatif. Bisa dipahami? Jadi mau kita taruh negatif pun di sini tidak berpengaruh di hasil akhirnya ini, atau dia bernilai positif pun dia tidak berpengaruh di hasil akhir ini. Jadi nilainya itu 0 saja, kayak gitu kan. Nah, kalau sudah kita substitusikan ke sini. Jadi kita ganti cos 180 tadi negatif 1. Untuk sin 180 itu nilainya sama dengan 0. Jadi tidak ada negatif. Jadi negatif kali 0 pun tetap 0 di sini. Sin 180 tadi 0, ini min 1. Lalu nanti dikali dengan min 3 dikurang 1 min 4. 2 kurang 2 itu sama dengan 0. Ya kan? Ditambah dengan 1, 2. Oke, perhatikan di sini. Di sini perkalian. 2 buah matriks ini dikali, lalu nanti ditambah. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk menjumlah min 4 tambah 1 seperti itu. Tidak diperbolehkan karena ada perkalian di sini. Jadi utamakan perkalian dulu, baru ke penjumlahan. Oke? Nah, lalu kita kalikan. Berapa di situ? Di sini kan baris kali kolom. Nah, seperti itu. Barisnya min 1, jadi di sini min 1 dikali min 4 ditambah dengan 0 kali 0. Seperti itu kan. Lalu tutup kurung karena sudah selesai. Kolomnya cuma hanya ada 1. Lalu di bawahnya 0 dikali min 4 ditambah min 1 dikali 0. Jadi 0 dikali min 4, min 1 kali 0. Ya, dikali 0. Lalu nanti hasilnya itu ditambah dengan 1 dan 2 ini. Akan menghasilkan berapa? Min 1 kali min 4 itu nilainya sama dengan positif 4. 4 ditambah 0 juga tetap 4. 0 dikali min 4 itu sama dengan 0. Min 1 kali 0 itu 0. Jadi 0 tambah 0 itu 0. Ya kan? Lalu nanti ditambah dengan 1,2 ini. Nah, berarti kita peroleh matriks X aksen dan Y aksennya itu berapa? 4 tambah 1, 5. 0 ditambah 2 itu 2. Jadi jawabannya adalah 5,2.